Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gena Yudha Ramawati, 5212000545, kelas 4F Ekonomi Syariah. Saya akan mereview tentang judul Election in Indonesia Research Article in Scopus. Yang pertama, normalisasi intoleransi Perpres 2019 di Indonesia. Penerimaan sosial yang dicerahkan dari intoleransi diyakini mendorong intoleransi individu, sebuah proses yang kami sebut sebagai normalisasi. Revisinya Toha RG Biografi DD Simpeng A 2021, normalisasi intoleransi pemilihan presiden 2019 di Indonesia, studi pemilihan, volume 74, halaman 102 sampai 391. Yang kedua, perekonomian lokal dan pemilihan kembali kepala daerah pertahanan di Indonesia. Tulisan ini menguji apakah pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berperan dalam pemilihan kembali kepala daerah pertahanan di Indonesia. Referensi Rumai Rohanan A. Purwono R. 2020, perekonomian daerah dan pemilihan kembali kepala daerah pertahanan di Indonesia, Helion 6, volume 6, halaman E04 sampai 98. Yang ketiga, perempuan dan media sosial dalam pemilu legislatif di Indonesia. Struktur media sosial telah menjadi salah satu area online paling penting untuk komunikasi politik. Referensi Prihatini ES 2020, perempuan dan media sosial selama pemilihan legislatif di Indonesia, Forum Internasional Studi Wanita, volume 83, halaman 102 sampai 417. Yang keempat, kelapa sawit dan politik divestasi di Indonesia. Maka ini mengaji interaksi antara estetik, politik, dan ekonomi untuk mendorong transformasi hutan di kabupaten-kabupaten di Indonesia. Referensi Cisneros E. Kiskatoka Nuryartono N. 2020, kelapa sawit dan politik divestasi di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Lingkungan, volume 108, halaman 102 sampai 453. Yang kelima, favoritisme subnasional dalam alokasi hibah pembangunan, bukti empiris dari Indonesia yang terdesentralisasi. Apakah subsidi pemerintah terhadap kampung halaman gubernur? Jika demikian, apa yang menjalankan prasangka ini? Lokasi kewenangan anggaran kepala jabatan pemerintah daerah adalah peran umum di negara berkembang, tetapi sering dikritik karena menyebabkan bantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah tingkat yang lebih rendah. Referensi Herok DJ 2021, favoritisme subnasional dalam alokasi hibah pembangunan, bukti empiris dari Indonesia yang terdesentralisasi pembangunan dunia, volume 139, halaman 105 sampai 299. Yang keenam, akuntabilitas politik dan pemberian layanan publik di Indonesia yang terdesentralisasi, keuntungan jabatan dan kinerja wali kota presiden kedua. Seperti yang dikemukakan oleh teori, seberapa besar tanggung jawab pemilihan terhadap pemimpin terpilih dalam menyediakan layanan publik di lingkungan yang tersebar secara finansial dan politik. Referensi Lois BD Guyen HTM Hendrawan A 2020, akuntabilitas politik dan penyampaian pelayanan publik di Indonesia yang terdesentralisasi, keuangan jabatan dan kinerja wali kota periode kedua, Jurnal Ekonomi Politik Eropa, volume 64, halaman 101 sampai 910. Yang ketujuh, pemilihan muda Indonesia, pengetahuan politik dan pemilihan perempuan ke parlemen.
Meskipun ada banyak peneliti tentang pemilihan umum dan pemilihan muda di Indonesia, jauh lebih sedikit yang secara sistematis menyediakan hubungan spesifik antara pemilihan muda dan anggaran perempuan. Referensi Prihatini ES 2018 Pemilihan Muda Indonesia, Pengetahuan Politik dan Pemilihan Perempuan di Parlemen Forum Internasional Studi Wanita, volume 70, halaman 46-552. Yang ke-8, pandangan dan pengalaman perempuan mengakses Parlemen Nasional, bukti dari Indonesia. Dari artikel ini kami akan menggunakan politisi perempuan Indonesia sebagai studi kasus untuk mengaji korespondensi antara pengalaman perempuan mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen dan literatur tentang perwakilan perempuan di parlemen. Revisi Prihatini ES 2019, Pandangan dan Pengalaman Perempuan Mengakses Parlemen Nasional, Bukti dari Indonesia, dan Forum Internasional Studi Wanita, volume 74, halaman 84-90. Yang ke-9, Batubara, Listrik, dan Politik Bertenaga Batubara di Indonesia. Indonesia adalah sejumlah lokasi internasional dengan penambahan kemampuan kekuatan batubara yang disengaja terbesar di seluruh dunia. Referensi Ordenes JA Jokob M. Stekel JC 2021 Batubara, Kekuasaan dan Politik Pertenaga Batubara di Indonesia, Ilmu dan Kebijakan Lingkungan, volume 123, halaman 44-57. Yang ke-10, analisis Facebook terhadap sistem masyarakat terhadap calon presiden Indonesia 2019 dari data Opini Facebook. Pada 17 April 2019, Indonesia akan mengadakan pemilihan umum presiden, analisis sistem publik terhadap calon presiden dan wakil presiden Indonesia. Referensi Haryanto Y, Yuldeviani J, Rahman M 2019, analisis Facebook terhadap sistem masyarakat pada calon presiden Indonesia 2019 dari data Opini Facebook, Wikipedia Ilmu Komputer, volume 161, halaman 715-722. Yang ke-11, transformasi produksi dan konsumsi ruang publik di kota-kota Indonesia pasca reformasi. Studi ini mengaji bagaimana reformasi telah mempengaruhi ruang publik kota-kota di Indonesia. Yang ke-12, siapa yang memberikan suara eksekutif lokal yang dipilih versus yang ditujukan manipulasi pemilu dan didukung alami untuk partai yang berkuasa. Teori politik otoriter beranggapan bahwa pemilu multipartai membawa banyak manfaat bagi kelangsungan pemerintah. Yang ke-13, pemilihan dan perilaku penyediaan penilaian publik India. Studi ini melihat dampak pemilu terhadap provinsi perbankan menggunakan data longitudinal India. Hasilnya menunjukkan bahwa bank-bank mengurangi cadangan pemilu mereka. Yang ke-14, aktivisme dan polisi anti korupsi, politik kontroversi ekstensi kepala sawit di Indonesia. Ekspansi yang cepat dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menimbulkan protes yang besar dan terus meningkat terhadap perusahaan kelapa sawit. Yang ke-15, dampak koalisi mayoritas terhadap pengeluaran pemerintah daerah, pemberian layanan, dan korupsi di Indonesia. Studi ini mengaji dampak koalisi mayoritas terhadap belanja pemerintah daerah, menyediakan layanan, dan korupsi di Indonesia. Yang ke-16, wanita yang menang di Indonesia, pengaruh usia, pengalaman, dan posisi daftar. Lebih dari 10 penduduk Indonesia terdiri dari perempuan Indonesia, tetapi
keterwakilan perempuan di parlemen tidak stabil dan rendah. Yang ke-17, teritorialisasi data spesial, pengendalian lahan melalui proyek satu peta di Indonesia dan Myanmar. Setelah terbatas pada kertas, proyek kartografi nasional semakin demikian melalui infrastruktur data spesial seperti program perangkat lunak dan telepon pintar. Yang ke-18, partai sebagai pencari imbalan koalisi pemilihan dalam demokrasi partanase, tinjauan kolerasi perayaan sebagai besar mengkhususkan diri dalam pemilihan nasional di negara-negara demokrasi barat. Yang ke-19, mengapa begitu sulit untuk mendorong proyek kereta api Cina di Asia Tenggara, peran politik dalam negara di Malaysia di Indonesia. Makalah ini diterbitkan di ECL Malaysia dan Hinspeed Rail Jakarta Bandung Indonesia, dua proyek kereta api Tiongkok terpenting di Asia Tenggara sejak BRI didirikan pada 2013. Yang ke-20, mengatur yang tidak dapat diatur politik pendisiplinan perkebunan kayu dan kelapa sawit di lahan kebun tropik Indonesia. Makalah ini mengaji teknologi tata kelola baru yang muncul di Indonesia untuk mengatasi krisis sosial ekologis yang diakibatkan oleh transformasi lengkap hutan gambut menjadi perkebunan pertanian skala besar. Yang ke-21, buku hanya tentang perwakilan ketika demokrasi pembutuhan perempuan dan kompetisi mereka yang menjalankan humas pemerintah Indonesia ke tingkat manajemen. Era demokrasi telah mendorong transparansi, partisipasi publik, dan keterbukaan akses informasi publik. Yang ke-22, menata ulang penyelesaian politik ekstraktif nasionalisme, sumber daya, kepemilikan domestik, dan tawar-menawar transnasional di Indonesia. Sejak awal 1990-an, intervensi pemerintah skala besar di sektor sumber daya atau nasionalisme sumber daya menjadi semakin umum di negara-negara. Yang ke-23, waktu penting dampak keteraturan siklus pemilu dan stabilitas otoritas. Sejumlah besar dokumen menyelidiki peran pemilu dalam mendektoran. Yang ke-24, perubahan laut pasca tsunami menuju tanggap bencana pasca di Indonesia. Peran sektor agama dalam tanggap bencana, isu yang umumnya dipahami didominasi oleh perspektif sekuler. Yang ke-25, membuat legalitas terlihat deliman tata kelola dan dibuat dengan memvisualisasikan perkebunan kelapa sawit ilegal di Kalimantan Tengah Indonesia. Yang ke-26, inisiatif sabuk dan jalan Cina dari perspektif hingga kenyataan di sektor pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia. Makalah ini berkontribusi pada siklus tenaga keberlanjutan integratif Sabtu dan jalan. Yang ke-27, keterlibatan masyarakat, sosialisasi dan partisipasi pemuda di ruang publik di Indonesia. Upaya untuk mengembangkan generasi muda untuk partisipasi warga sangat bervariasi di seluruh dunia. Yang ke-28,
Evaluasi kepuasan masyarakat terhadap respon pemerintah terhadap pandemi COVID-19 di Aceh, Indonesia. Negara-negara di sekitar area tetapi menderita karena pandemi COVID-19. Yang ke-29, perjuangan berat, contoh kasusnya kebijakan pemerintah dan perbedaan pendapat aktivitas tentang hukum mati untuk pelanggaran terkait narkoba di Indonesia. Yang ke-30, perkebunan yang memungkinkan pertambangan, ekstraksi, industri tambahan, diferensiasi sosial dan perusahaan mata pencarian di Kalimantan Timur Indonesia, bagian sejarah agraria yang tidak merata dan sektor sumber daya bersinggungan untuk menghasilkan perkembangan ekstraktif baru dalam satu langkah. Yang ke-31, limpasan deforestasi lokal yang disebabkan oleh normatrium hutan bukti dari Indonesia. Yang ke-32, kepada yang membutuhkan atau yang membutuhkan ekonomi politik hibah diskresi pusat bukti empiris dari Indonesia. Yang ke-33, KPU Silon perspektif kerangka IT Surabaya. Kehadiran Silkon KPU bertujuan untuk menciptakan proses pemilu yang universal dengan kelengkapan, praktikabilitas, dan transparansi di tahun 2019. Yang ke-35, memperhatikan para korban keterlibatan masyarakat sipil di Twitter selama bencana kebakaran dan kabut asap di Indonesia tahun 2019. Media sosial berfungsi sebagai media komunikasi yang mampu bagi para peneliti dan praktis untuk terus mengalis referensinya dalam memahami pembacaan. Yang ke-36, produksi dan kompresilasi resin benzoin mengalami nilai resin benzoin untuk mata pencarian lokal di Sumatera Utara. Yang ke-37, sikap dan keyakinan pribadi serta kesediaan membayar untuk mengurangi polusi plastik laut di Indonesia. Polusi plastik laut adalah salah satu masalah yang paling mendesak, terutama untuk ekonomi yang tumbuh cepat dari masalah utara selatan yang membutuhkan tidaknya pemerintah dan individu untuk mencapai kebijakan pengelolaan sampah yang efektif. Yang ke-38, representasi ideologis dalam demokrasi klientelistik kasus Indonesia. Yang ke-39, faktor-faktor yang berhubungan dengan depresi di kalangan dewasa muda di Indonesia, sebuah studi longitudinal berbasis populasi. Tujuan latar belakang depresi sering terjadi pada orang dewasa muda di Indonesia. Yang ke-40, ideologi bahasa nasionalis dalam Twitter tentang pemilihan umum Kanada 2019. Yang ke-41, pergeseran perdagangan dan bisnis seperti biasa melalui politik planning perubahan kebijakan terkait hutan di Indonesia 1999 sampai 2016, terlepas dari janji pilihan perwakilan di Indonesia untuk mengurangi emisi dari itu. Yang ke-42,
Pembiayaan RED dan di Brasil, Indonesia, dan Vietnam, perspektif pembangun kepentingan antara 2009 sampai 2019. Yang ke-43, pembangunan baru, migrasi lama, dan pemerintah di 2 desa di Jeneponto, Indonesia. Faktor tata kelola jarang dilihat sebagai isu dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan pedesaan dan migrasi. Yang ke-44, menjelajahi pendekatan geologi sosial di Indonesia sebagai timur, apa itu wilayah pertambangan. Makalah ini mengusulkan bahwa penting bagi perencanaan pembangunan untuk menggunakan pendekatan geologi sosial dalam pembuatan keputusan hak pertambangan. Yang ke-45, vaksinasi agama dan campak di Indonesia 1991 sampai 2017. Beberapa majelis agama di Indonesia telah menetapkan bahwa vaksin campak mengandung haram, yaitu zat yang dilarang. Referensi Harapan H. Slides and Checkrein AG 2021 Agama dan Vaksinasi Campak di Indonesia 1991 sampai 2017, American Journal of Preventive Medicine, volume 60, halaman S44 sampai S52. 46, apakah pendidikan mensekularisi penduduk Islam mengaruh lama sekolah terhadap regulasi voting dan plasma di Indonesia? Halaman 47. Pembangunan baru, migrasi lama, dan pemerintah di 2 desa di Jeneponto, Indonesia. Faktor tata kelola jarang dilihat sebagai isu dan kontribusi signifikan terhadap pembangunan pedesaan dan migrasi. Yang ke-48, pembangunan baru, migrasi lama, dan pemerintah di 2 desa di Jeneponto, Indonesia. Faktor tata kelola jarang dilihat sebagai isu berkontribusian signifikan terhadap pembangunan pedesaan dan migrasi. Halaman 49. Menjelajahi pendekatan geologi sosial di Indonesia sebagai timur, apa yang dimaksud dengan wilayah tertentu. Makalah ini mengusulkan bahwa penting bagi perencanaan pembangunan untuk menggunakan pendekatan geologi sosial dalam pembuatan keputusan hak pertambangan. Yang terakhir, vaksinasi agama dan campak di Indonesia 1991 sampai 2017. Perdebatan tentang hubungan antara pertumbuhan skala besar dan pertambangan skala kecil berbagai di antara mereka yang berdapat adalah hidup bersama dan otomatis. Referensi Slides and Checkrein AG 2021 Agama dan Vaksinasi Campak di Indonesia 1991 sampai 2017, American Journal of Preventive Media, volume 60, halaman S44 sampai S52. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.